Kemajuan timnas Indonesia membuat sejumlah rival Asia Tenggara kepanasan. Malaysia dan Vietnam gagal mengikuti langkah naturalisasi skuad Garuda karena mendapat banyak penolakan dari sejumlah pemain keturunan. Selain itu, timnas Thailand juga cemburu buta skuad Garuda Nusantara sangat dekat dengan FIFA. Skuad negeri perang bahkan sampai-sampai meminta Indonesia untuk segera keluar dari AFF. Cetak Gol coba merangkum kecemburuan negara Asia Tenggara melihat kemajuan timnas Indonesia sebagai berikut. Malaysia semakin iri, Indonesia mudah dapat naturalisasi. Timnas Malaysia semakin sulit mengejar kualitas para pemain Indonesia. Apalagi baru-baru ini skuad negeri jiran gagal mendapatkan pemain keturunan grade A. Perpindahan kewarganegaraan Matsdale sudah ditolak FIFA karena nggak memenuhi syarat. Alasannya pemain Go Ahead Eagles ini diklaim nggak punya darah keturunan Malaysia. FIFA sendiri melarang pemain yang punya garis keturunan lebih dari 3 generasi. Bahkan Buyut Del bukan warga Malaysia melainkan masyarakat Singapura. Kegagalan membawa Matsdale langsung membuat netizen Malaysia malu bukan main. Padahal sebelumnya mereka sudah koar-koar membawa pemain keturunan grade A. Aturan FIFA jelas untuk pemain yang mewakili suatu negara, di mana mereka tidak boleh melampaui garis keturunan kakek nenek mereka. Berhentilah melakukan hal bodoh dan membawa rasa malu ke Malaysia, tulis salah satu akun X. Kecemburuan para supporter Harimau Malaya semakin menjadi saat Indonesia mendapatkan naturalisasi dengan mudah. Sebut saja Miss Hilgers dan Eliano Renders yang hanya butuh waktu singkat. Naturalisasi keduanya membela timnas Indonesia bahkan hanya memakan kurang lebih 5 bulan. Ini berbeda dengan Malaysia yang belum mendapatkan satupun naturalisasi sejak bulan November 2023 lalu. Artinya sudah hampir 1 tahun Malaysia nggak kunjung mendapatkan pemain naturalisasi yang diinginkan. FAM bahkan mengaku belum mendapatkan respon dari para pemain. Sebagai informasi, FAM juga telah melakukan kontak dengan beberapa pemain keturunan. Namun sejauh ini belum ada satupun hasil yang positif, tulis FAM. Malaysia sebenarnya mengincar Josh Brownhill yang saat ini membela Burnley. Hanya saja pemain kelahiran Warrington itu belum memberikan responsnya. FAM menegaskan peluang Malaysia mendapatkan Brownhill terbilang cukup kecil. Alasannya darah Malaysia sang pemain sudah terlampau amat jauh dan tidak setingkat dengan kakek atau neneknya. FAM berterima kasih kepada pemain tersebut atas minat dan tekad yang ditunjukkan untuk mewakili Malaysia. Namun hal itu tidak bisa diwujudkan, tulis keterangan FAM. Kecemburuan netizen Malaysia semakin memuncak saat Indonesia akan menambah pemain keturunan baru. Jairo Ridwald berpotensi bakal bergabung setelah memasang bendera Indonesia. Publik Harimau Malaya sampai-sampai meminta Datuk Hamidin Amin untuk mundur dari jabatannya. Presiden FAM ini dianggap gagal membawa satupun pemain keturunan untuk Malaysia. Vietnam sirik, Indonesia punya skuad mahal. Selain Malaysia, ada Vietnam yang semakin panas melihat perkembangan Indonesia. Pasalnya, valuasi skuad Garuda semakin mewah dengan kedatangan Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kehadiran kedua pemain ini membuat skuad Golden Star dinilai makin ketinggalan dalam segi kualitas. Media Soha sampai dibuat heran dengan proyek naturalisasi Garuda. Mereka menyebut pasukan tanah air semakin memantaskan dirinya sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Jika Indonesia memadukan Hilgers ke dalam skuadnya saat ini, sulit memikirkan negara mana yang bisa menggantikan Shin Tae-yong, tulis Soha. Ucapan ini dinilai wajar jika melihat kualitas dan kemewahan yang dibawa oleh Miss Hilgers. Pemain 23 tahun ini memiliki bandrol sekitar 7 juta euro atau 121 miliar rupiah. Jumlah ini berbanding sangat jauh dengan Philipp Nguyen yang menyandang status termahal di Golden Star. Kiper keturunan Republik Ceko ini cuma bernilai 9 miliar rupiah saja. Gara-gara hal itu, media Detau 247 langsung memberikan sorotan. Sebab harga Hilgers sendiri saja sudah setara dengan penggabungan satu skuad Golden Star. Miss Hilgers akan menjadi pemain termahal Asia Tenggara saat ini. Bahkan harganya lebih mahal dibandingkan gabungan seluruh pemain timnas Vietnam, tulis media Vietnam itu.
Masih belum puas, media Soha merasa masih heran dengan keputusan Hilgers. Menurut media Vietnam ini, keputusan membela Garuda bukanlah kebijakan yang tepat. Mengapa Miss Hilgers mau menjadi WNI? Padahal karirnya bersama klub Belanda sangat cemerlang, tulis Soha dalam artikel terpisah. Selain media Vietnam, Robin van Persie diisukan punya kekesalan yang sama. Padahal legenda Belanda ini sangat berharap sang bek bisa berseragam skuad oranye. Menurutnya, Hilgers bisa mendapatkan kesempatan tersebut apabila lebih bersabar. Kesuksesan yang didapatkan oleh Indonesia gagal ditiru oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, yakni VFF. Mereka diketahui nggak memiliki pemain keturunan yang memiliki kualitas hebat. Alhasil, VFF cuma bisa menggait Rafaelson sebagai pemain naturalisasi anyar. Padahal pemain kelahiran Maranhão ini nggak punya darah Vietnam sama sekali. Namun dirinya hampir memenuhi syarat karena sudah lama tinggal di negeri Naga Biru. Selain itu, sang pemain juga sudah tampil angin-anginan bersama Nam Dinh FC di V-League. Dalam 3 laga terakhir, pemain 27 tahun ini nggak berhasil menyarangkan satupun gol. Nasib sial juga harus didapatkan Rafaelson karena belum bisa membela Vietnam sampai akhir tahun. Sesuai aturan FIFA, dirinya baru genap 5 tahun di Vietnam pada bulan Januari mendatang. Keterpurukan ini semakin menjadi-jadi usai Vietnam gagal menjalankan proyek regenerasi. Seperti diketahui, Golden Star Junior gagal memastikan diri ke putaran final Piala Asia U20. Tim Vietnam kehilangan tiket ke Piala Asia U20 karena skenario yang suram. Dan untuk pertama kalinya sejak 2008, Vietnam tidak lolos ke Piala Asia U20. Tulis laporan media lokal Vietnam, Soha. Kecemburuan Thailand, FIFA berkantor di Indonesia. Thailand merupakan negara yang masih menyandang status sebagai Raja ASEAN. Pasukan negeri pagoda itu merupakan tim terbaik ASEAN saat ini dengan bertengger di peringkat 100 FIFA. Meski begitu, skuad Gajah Perang justru memperlihatkan kecemburuannya kepada Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Madam Pang ke Indonesia. Ketua Federasi Thailand ini ingin mengetahui rahasia perkembangan pesat skuad Garuda. Bahkan dia nggak malu untuk menyambangi kantor PSSI. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin beberapa kerjasama di bidang pengembangan. Perempuan cantik 52 tahun ini mengakui kesuksesan transformasi sepak bola yang dijalankan PSSI. Meski begitu, Madam Pang mengaku iri dengan perlakuan FIFA kepada Indonesia. Pasalnya, Asosiasi Sepak Bola Dunia itu sampai membuat kantor di tanah air. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA buka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang ini, ujarnya. Madam Pang sadar kalau keputusan FIFA banyak menguntungkan Indonesia. Di masa transformasi, federasi tertinggi dunia itu dinilai akan memberikan semua yang dibutuhkan oleh PSSI. Di sisi lain, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia juga memiliki pendapat yang sama dengan Madam Pang. Saya berharap kehadiran FIFA di Jakarta menjadi langkah awal untuk mencetak prestasi yang gemilang bagi persepakbolaan Indonesia, ucap Jokowi. Namun, kecemburuan yang disampaikan sang ketua FAT dinilai nggak berdasar. Alasannya, FIFA juga memperlakukan sepak bola Thailand sama baiknya. Pada bulan Mei lalu, Gianni Infantino memberikan skuad Gajah Putih keistimewaan. Presiden FIFA ini menunjuk Thailand sebagai tuan rumah Kongres FIFA yang ke-74. Sebenarnya kecemburuan Madam Pang wajar jika melihat kedekatan Erick Thohir dan Infantino. Keduanya memiliki kedekatan sejak Pak Erick masih menjabat sebagai Presiden Inter Milan. Erick Thohir bahkan menyambut antusias Infantino sewaktu terpilih menjadi Presiden FIFA. Saya sampaikan selamat atas terpilihnya kembali sebagai Presiden FIFA. Kita berharap perkembangan sepak bola akan semakin merata di seluruh negara, termasuk Indonesia, ucapnya. Thailand yang minta Indonesia keluar dari AFF. Sebelumnya, Thailand sudah cemburu melihat kedekatan Indonesia dengan FIFA. Saat itu, negeri Gajah Perang mempertanyakan FIFA yang memperbolehkan acara pembukaan di Piala Dunia U17. Padahal, acara pembukaan sendiri hanya diperbolehkan di level senior saja. Menurut Zainuddin Amali, perhelatan pembukaan merupakan sesuatu yang spesial. Udah bagus ada acara pembukaan, harusnya nggak ada. Ini Indonesia luar biasa. Biasanya Piala Dunia U17 nggak ada opening-opening, cuma FIFA memberikan kesempatan ke Indonesia, ucap Zainuddin Amali.
Selain itu, Thailand juga nggak suka dengan timnas Indonesia yang terlalu banyak pemain keturunan. Salah satu media Thailand, yakni Sportstream, mengkritik langkah tersebut. Sportstream bahkan menyarankan Indonesia untuk keluar dari keanggotaan AFF. Media ini menganggap seharusnya skuad Garuda Nusantara bermain di konfederasi lain. Sekarang rival utama Thailand hanyalah Indonesia dengan para pemain naturalisasinya. Mereka juga harusnya nggak berada di level ASEAN, tulis Sportstream. Padahal sebelumnya Madam Pang pernah meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Ketua FAT tersebut menganggap timnas Indonesia nggak akan sebanding dengan Thailand. Saya nggak yakin timnas Indonesia bisa melampaui Thailand. Seperti yang Anda ketahui, level sepak bola kami sudah mencapai peringkat 100 besar dunia, ungkap Madam Pang. Kecemburuan Thailand semakin besar karena dana FIFA Forward yang diterima Indonesia lebih besar. Di tahun 2023, negeri Gajah Putih hanya menerima 43 miliar rupiah. Sedangkan tahun ini Indonesia sendiri berhasil mendapatkan 85 miliar rupiah dari FIFA. Dana tersebut langsung digunakan untuk membuat pusat pelatihan bagi timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan kalau peresmiannya akan dihadiri oleh Presiden FIFA yakni Gianni Infantino. Rencananya peresmian pusat pelatihan nanti akan dilakukan dengan penandatanganan dokumen. Insya Allah akan dihadiri Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino, ungkap Erick Thohir. Sebelumnya Indonesia pernah didesak keluar dari AFF karena dicurangi di Piala AFF U19 2022. Netizen dan sejumlah pundit menyarankan skuad Garuda bergabung ke Konfederasi EAFF. Singapura kepanasan dengan naturalisasi timnas Indonesia. Singapura juga semakin kepanasan dengan peningkatan performa timnas Indonesia. Skuad negeri singa tersebut iri karena Indonesia selalu menjadi daya tarik pemain kualitas Eropa. Federasi Singapura atau FAS nggak mau ketinggalan dan langsung mengikuti cara Indonesia. Bernard Tan saat ini lebih fokus mengembangkan pemain muda yang masih di bawah 25 tahun. Jika kita memiliki sistem pengembangan pemain muda yang baik, pemain-pemain muda akan memulai debut di Liga Premier Singapura lebih awal. Dan jika Anda sangat baik, Anda bisa mendapatkan transfer besar ke liga-liga senior luar negeri, janji Bernard Tan. Saat ini Singapura hanya mempunyai 6 pemain yang bermain di luar negeri. Gak mengherankan proyek ini sendiri membuat punggawa negeri singa semakin dikenal dunia. Apalagi skuad negeri singa bisa menarik banyak pemain keturunan. Baru-baru ini FAS langsung memanggil Perry Eng yang bermain di Cardiff City. Pemain kelahiran Liverpool ini diketahui punya darah Singapura yang berasal dari sang kakek. Dirinya mengaku sudah berminat lama memperkuat skuad singa. Saya selalu merasa perlu menghormati kakek saya dan membuatnya bangga. Tetapi sayangnya dia nggak pernah melihat saya bermain untuk membela timnas Singapura, ucap Perry. Kehadiran Perry bisa menjadi tambahan yang sangat berkualitas untuk skuad negeri singa. Pasalnya, sang pemain merupakan salah satu punggawa terbaik Cardiff dalam 2 tahun terakhir. Belum lagi dirinya memiliki nilai transfer yang lebih besar dibanding Tom Haye. Selain Perry, FAS juga berhasil menaturalisasi Kyoga Nakamura yang bermain di Liga Singapura selama 5 tahun. Pemain berdarah Jepang ini juga punya prestasi ciamik saat bermain di Singapore Premier League. Tercatat Nakamura masuk ke dalam starting line-up terbaik sebanyak 4 kali. Selain itu, timnas Singapura juga dikabarkan bakal menggoda Matsdale yang gagal dinaturalisasi Malaysia. Pasalnya, darah Singapura lebih banyak mengalir dari sang kakek. Netizen Singapura kesal dengan Malaysia yang selalu mengklaim berbagai hal. Nenek moyangnya Matsdale ternyata lahir di Singapura, bukan Malaysia. Jadi stop untuk mencoba mengambil segalanya dari Singapura, tulis seorang netizen Singapura di X. FAS mengaku mereka nggak akan menghentikan program naturalisasi. FAS melihat kesuksesan singkat timnas Indonesia yang menggunakan pemain keturunan. Filipina percaya diri bisa saingi timnas Indonesia. Filipina sendiri menjadi saingan timnas Indonesia yang juga punya banyak pemain abroad. Tercatat skuad di Ascals punya 21 pemain yang saat ini berkarir di luar negeri. Meski begitu, kebanyakan pemain timnas Filipina nggak memiliki karir segemilang timnas Indonesia. Pasalnya, banyak punggawa Filipina yang malah berkarir di luar liga top Eropa. Rata-rata nilai transfernya juga hanya berkisar 17 miliar rupiah, di mana Gareth Holtman jadi yang tertinggi. Nilai ini masih kalah jauh dari Sandy Walsh yang punya harga 22 miliar rupiah.
Selain itu, media Filipina juga iri dengan pemain naturalisasi Indonesia. PH Football Watch menuliskan jika pemain naturalisasi di Ascals kebanyakan gak hafal lagu kebangsaan. Ini memalukan bagi para pemain keturunan Filipina. Mereka bahkan gak hafal dengan lagu kebangsaan, sangat berbeda dengan Indonesia, tulis PH Football Watch. Meski begitu, Filipina masih percaya mereka dapat menyaingi kekuatan timnas Indonesia. Apalagi dulu, Michael Way selaku ex-pelatih Filipina percaya mereka bisa menyingkirkan skuad Garuda. Pelatih Michael Way percaya tim Filipina bisa bersaing melawan timnas Indonesia. Mereka percaya bisa mengimbangi pasukan Garuda di kualifikasi Piala Dunia, tulis media Filipina Inquirer. Sayangnya ambisi tersebut hanya menjadi angan-angan karena Filipina berada di dasar klasemen. Belum lagi skuad di Ascals juga mengalami rentetan hasil buruk. Dalam 5 pertandingan terakhir, di Ascals gak sekalipun meraih hasil positif. Terbaru, mereka kalah melawan Tajikistan pada perhelatan Piala Merdeka. Kekalahan di turnamen tersebut semakin membuat Filipina terjun bebas di peringkat FIFA. Saat ini di Ascals semakin terperosot dengan berada di posisi 148 FIFA. PFF sendiri akhirnya mendatangkan nama Albert Capella sebagai juru taktik baru. Pelatih asal Spanyol ini memiliki segudang pengalaman dengan menjadi asisten pelatih di Borussia Dortmund. Albert Capella sendiri mengaku sudah siap untuk memberikan kejutan di ASEAN Cup tahun ini. Saya harap para supporter akan menikmati cara kami bermain nantinya. Saya akan melakukan yang terbaik dan saya berjanji akan memberikan hasil yang memukau, janji Capellas. Itulah ulasan kecemburuan negara Asia Tenggara melihat kemajuan timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah rival Asia Tenggara tersebut bisa mengejar ketertinggalan Indonesia atau justru Indonesia semakin melesat nggak tertandingi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.